Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat pembelajar sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Ridwan Syam. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang materi sosiologi, yakni interaksi sosial, pada subtopik mengenai apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial di masyarakat. Oke, kita langsung saja. Jadi interaksi sosial itu terjadi karena diawali proses tindakan dari individu yang satu terhadap individu yang lain, kemudian mendapatkan respon balik. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses interaksi ini? Itu bisa kita lihat di sini ada 5 faktor, yakni yang pertama faktor imitasi, faktor identifikasi, faktor sugesti, simpati, dan empati. Ini coba kita pahami, kita lihat apa bedanya satu persatu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah faktor imitasi. Jadi imitasi di sini dipahami sebagai suatu tindakan individu meniru tindakan dari individu lainnya di masyarakat. Apakah yang ditiru itu adalah sikapnya, gaya berbicaranya, tingkah lakunya, gitu ya. Kan meniru penampilannya, gitu ya. Nah, bisa kita coba refleksikan dalam keseharian kita sehari-hari. Kita lihat di gambar ini, misalkan seorang anak itu meniru orang lain di sekitarnya bersalaman dengan menggunakan tangan kanan. Nah, ini sebenarnya contoh dari proses imitasi. Inilah yang dimaksud oleh Max Weber sebagai tindakan-tindakan tradisional. Jadi kita hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Maka terjadilah pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. Oke, jadi apalagi bisa kita lihat juga di tren remaja sekarang banyak meniru penampilan, gaya bertingkah laku tokoh-tokoh idolanya, itu juga bagian dari proses imitasi. Oke, kita lanjut ke yang kedua, apa bedanya dengan identifikasi? Identifikasi di sini asal katanya identik. Identik itu diartikan sebagai berupaya sangat persis, ya. Jadi sangat persis. Di sini individu ketika ada sosok ideal, ya, individu lain yang dilihatnya di masyarakat ingin ditiru secara sepenuhnya. Jadi kalau tadi imitasi hanya sebagian saja yang ditiru dari orang lain, kalau identifikasi itu lebih kepada keseluruhan. Jadi seperti misalkan pada gambar ini ada seorang pekerja profesional, ya, yang sangat mengidolakan gaya berbicaranya, gaya berbahasanya, ya, dari orang apalagi sosok yang diidolakan di dunia kerjanya, maka terjadilah proses identifikasi, ya. Jadi ya bisa juga diberi apalagi contoh lain seperti kayak misalkan seorang pemain sepak bola yang kita sangat fans secara fanatik, kita ingin seperti betul-betul seperti dia, mulai dari penampilannya, kemudian gaya bermain sepak bolanya, ya, dan seterusnya. Jadi individu ini akan melakukan pengamatan, ya, setiap hari terhadap individu yang diidolakannya tersebut, karena ingin meniru secara sepenuhnya, betul-betul ingin menjadi sama. Inilah yang dimaksud dengan identifikasi. Oke. Kita lanjut ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga di sini adalah faktor sugesti. Sugesti itu adalah sebuah tindakan memberi saran, perintah, nasihat kepada orang lain, sementara orang lain tersebut tidak berpikir kritis lagi, langsung mengikuti apa yang disarankan oleh orang lain tersebut. Nah, sugesti di sini sangat mudah terjadi kalau ada sosok yang punya wibawa, gitu ya. Kemudian sosok yang sangat dipercaya oleh individu ini, kemudian ataukah kayak sosok yang sangat disegani, kayak pimpinan kepada bawahannya. Ya, pada gambar ini
kita bisa pahami contohnya misalkan kayak seorang dokter, karena kita sangat percaya bahwa dokter itu punya kemampuan sangat membidani tentang masalah kesehatan. Jadi ketika dokter ini memberikan sugesti saran-saran kepada kita, kita kadang tidak berpikir kritis lagi, langsung mengikuti apa yang disarankan oleh dokter tersebut. Nah, ini terjadi kita bertindak karena faktor sugesti. Oke, kita lanjut ke faktor yang keempat. Yang keempat di sini adalah simpati. Simpati itu adalah tindakan tertarik kepada pihak lain karena adanya sesuatu hal, gitu ya. Jadi misalkan ada pihak lain yang kita akhirnya melihat ada sosok yang istimewa sehingga kita menjadi bersimpati, menjadi tertarik. Atau misalkan ada kondisi yang dialami oleh individu sehingga kita menjadi tertarik. Kalau misalkan dari gambar ini, misalkan individu orang ini sangat tertarik karena mungkin yang dilihatnya ini punya banyak kelebihan-kelebihan, akhirnya bersimpati, tertarik untuk memperhatikan, ya, menyimak dengan seksama apa yang dikatakan oleh lawan interaksinya. Nah, ini karena faktor simpati, ketertarikan. Bisa juga sebagai contoh lain seperti kayak misalkan ada saudara-saudara kita yang mengalami musibah, kita langsung merasa kasihan dan tertarik untuk apalagi mencari tahu bagaimana kondisi dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Itu namanya karena faktor simpati. Oke, itu dia. Nah, apa bedanya dengan yang terakhir ini, empati? Empati di sini adalah simpati yang mendalam, yang akhirnya melibatkan tindakan fisik kita, ya, aktivitas fisik dari kita. Jadi empati itu kita betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika melihat misalkan seorang pengemis, kita merasakan bagaimana seolah-olah kalau kita yang menjadi seorang pengemis, maka akhirnya muncul tindakan dari kita untuk memberi bantuan kepada pengemis tersebut. Nah, inilah bedanya dengan simpati. Kalau simpati tadi lebih kepada ada rasa ketertarikan, rasa peduli kepada pihak yang lain. Kalau empati di sini adalah sudah ada tindakan-tindakan yang kita lakukan supaya kita bisa memberikan semacam bantuan, ya, bantuan yang berarti kepada orang lain tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami kelima faktor ini. Jadi ada faktor imitasi, faktor identifikasi. Ya, kita simpulkan lagi, imitasi hanya meniru sebagian saja aktivitas-aktivitas orang-orang di sekitar kita. Kemudian identifikasi, betul-betul ingin menjadi sama dengan pihak lain di sekitar kita. Kemudian sugesti, kita bertindak karena adanya saran, perintah tanpa pikir panjang, gitu ya. Langsung kita ikuti. Kemudian simpati, ketertarikan, peduli kepada pihak yang lain. Kemudian empati adalah apalagi adanya rasa simpati yang mendalam sehingga melibatkan aktivitas fisik kita. Oke, mudah-mudahan kelima faktor ini bisa dipahami dan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.